sampai pokoknya saya jago kali lah dulu. Ya kok bisa gitu, akhirnya saya agak dendam gitu sama Ustadz itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Coach Dosi, terima kasih Coach Dosi, Syaimah dan kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Selamat sore para pelakor. Rata-rata orang yang melakor kemarin ya, makanya saya ingat. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini singkat aja saya mau ngomong tentang es buah. Ada yang suka es buah? Ada. Tapi saya nggak ngomongin es buah yang kawan-kawan suka. Itu cuma singkatan aja dari sukses dan bahagia. Agak maksa sedikit memang ya, cuman ya terima aja lah, tolong. Itu es buah, sukses dan bahagia. Sekarang ada pertanyaan. Ini jawab jujur ya, menurut teman-teman sekalian. Apakah semua orang sukses itu bahagia? Enggak. Apakah semua orang sukses bahagia? Enggak. Enggak. Rata-rata jawab enggak ya. Jadi saya akan jawab dengan sebuah pengalaman. Jadi dulu waktu mungkin masa SMA lah ya. Ketika di pesantren tuh saya ada guru favorit gitu, ada ustadz favorit. Ustadz ini suka kali memuji gitu anak murid yang berprestasi. Jadi kalau ada yang misalnya menang lomba main bola dipuji gitu, oh keren kali. Kalau menang lomba nyanyi, pokoknya dikasih apresiasi, sehingga itu men-trigger saya untuk saya ini harus punya prestasi juga nih, biar diakui sama Ustadz itu. Akhirnya saya cari apa gitu kan, ikutlah drama, saya sampai alhamdulillah jadi aktor terbaik saat itu, ikut lomba nasyid sebagainya, sampai pokoknya saya jago kali lah dulu. Dulu ya kan, pokoknya wah kawan-kawan tuh apresiasi saya, bahkan nih bukan apa ya, pokoknya cewek-cewek tuh ngejar-ngejar saya semua. Asli jago kali saya, parah. Ya jadi untuk bayangan ya, jadi saya tuh saking dikejar-kejarnya tuh kalau saya jalan ya, tuh ada cewek tuh datangin saya, bayar utang aku gitu. Itu sebab saya dikejar itu. Bukan karena keren atau apa, karena banyak utang ya. Nah akhirnya ketika masuk kelas saya mau dengar tanggapan Ustadz ini gimana nih. Ternyata biasa aja, cuek Ustadznya sama saya, nggak dipuji apa-apa, palak lah saya kan. Pokoknya kok bisa gitu, akhirnya saya agak dendam gitu sama Ustadz itu. Sampai akhirnya tahun berlalu, saya yang jadi guru, akhirnya saya sadar tentang definisi sukses dan bahagia ini ya. Jadi ada ya guru saya juga ada yang kasih tahu. Jadi sukses itu adalah meraih yang kita inginkan. Intinya sukses itu meraih yang kita inginkan. Bahagia itu menerima yang kita raih. Bahagia menerima yang kita raih. Akhirnya saya kepikiran, oh iya, jadi ustadz yang tadi itu nggak salah. Ustadz saya dulu itu yang nggak memuji saya nggak salah. Saya yang salah, terlalu berekspektasi sama orang gitu. Saya menjadikan standar sukses saya pujian orang, itu yang salah. Karena sukses yang sebenarnya adalah meraih yang kita inginkan, bukan yang orang lain inginkan. Kebanyakan orang sukses itu nggak paham itu, makanya dia nggak bahagia. Bahagia menerima yang kita raih. Contoh lainnya misalnya nih, teman-teman ikut, katakanlah saya menang lomba, misalnya menang lomba makan kerupuk se-Asia Tenggara misalnya, kan bangga kali itu pasti. Tapi ada aja orang yang melihat biasa aja, cuma makan kerupuk aja, padahal kita udah berusaha keras ya. Mungkin dia pagi kita jogging, minum susu gitu, rajin makan kerupuk muling dan sebagainya itu. Tapi menurut orang lain biasa ya. Tapi kalau itu memang yang kita inginkan, mungkin kita udah target nih, saya mau menang lomba ini. Ya udah, ngapain kita dengar orang lain? Nah, kan, misalnya kita menang nih lomba tadi. Tapi ada juga, misalnya kita kalah, ya kan? Kita ikut lomba makan kerupuk se-Asia Tenggara, kalah lawan Thailand misalnya, ya kan? Nah,
Berarti masuk yang kedua, terima yang kita raih atau enggak. Kita terima nggak kekalahan itu? Kalau kita terima, kita tetap bisa bahagia. Jadi orang kalah di posisi bawah itu nggak mesti ya sedih atau gimana ya. Intinya dia terima atau enggak. Jadi itu pelajarannya. Nah, menurut saya. Jadi kenapa orang sukses itu nggak bahagia? Ya gara-gara standar orang lain bukan dirinya, dan karena dia nggak terima takdirnya. Karena kita kan dalam agama ya inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Kata Allah, segala sesuatu diciptakan pasti ada takdirnya, pasti karena takdir Allah. Jadi nggak ada yang sia-sia gitu. Ya, jadi itu mungkin singkat dari saya, dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Salam pelakor lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.